sekarang saya menjawab nih apa tadi itu pertanyaan. Kenapa motherboard yang ATX harus dipasangkan dengan PSU dan case yang ATX juga? Oh iya, begini ya. Kenapa sih? Kalau kita merakit form faktornya harus sama. Misalnya ya, kalau bukan harus ya, sebaiknya begitu. Jadi kalau ini misalnya motherboardnya itu ATX, maka sebaiknya digunakan PSU yang ATX juga. Kemudian case-nya harus ATX. Begini, dalam film yang kemarin sudah saya singgung itu sedikit. Saya gunakan case-nya aja ya. Andaikan Anda menggunakan motherboard ATX, ukurannya besar, kemudian digunakan case yang form faktornya micro ATX, di mana micro ATX itu kecil ya, agak kecil case-nya. Kalau ini dimasukkan kadang-kadang memang pas, tapi press sekali gitu, sehingga nanti kesannya akan berjubel. Sedangkan motherboard ini nanti ketika dia digunakan, dia akan mengeluarkan tenaga yang tinggi, panas yang tinggi. Akibatnya ruangan di dalam case yang kecil tadi, yang sempit tadi, panas akan berkumpul di situ, sulit untuk keluar. Akibatnya udara di dalamnya itu yang dikenal dengan greenhouse effect ya, itu istilahnya kayak gitu. Jadi panas akan terus berkumpul di situ. Akibat dari panas yang tertimbun di lingkungan udara di dalam case itu bisa mengakibatkan komputer bekerja tidak normal. Yang paling sering terjadi itu adalah komputernya restart sendiri itu. Kadang-kadang malah hang. Nah, kalau kayak begini, ya permasalahan-permasalahan baru yang lain akan timbul juga. Itu sebabnya kalau case dari komputer itu form faktornya micro ATX, pasangkan motherboard yang micro ATX juga yang semacam ini ya. Tapi kalau dibalik boleh ya, misalnya case itu ATX, case ATX itu digunakan untuk motherboard ATX, itu case-nya agak gede tuh. Kalau Anda pasangkan yang micro ATX semacam ini tidak masalah, ini kan lebih kecil, jadi pengudaraan di dalamnya itu masih cukup normal, itu nggak masalah sama sekali. Tapi alangkah lebih baiknya kalau form faktornya itu sama. Jadi kalau micro ATX ya case-nya micro ATX, kalau motherboardnya ATX, case-nya ATX, itu lebih bagus ya, karena memang sudah dihitung, didesain kompatibilitasnya semacam itu. Nah, ada lagi nih, satu nih, berbahaya. Kalau Anda gunakan motherboard ATX semacam ini, atau motherboard turunannya seperti micro ATX, mini ATX, pokoknya yang ATX itu cocoknya adalah dengan power supply ATX juga. Jangan coba-coba Anda menggunakan power supply yang form faktornya beda, yang bukan ATX. Saya berikan contoh, Anda gunakan misalnya yang NLX atau LPX, itu beda. Yang saya tahu seperti ini ya, ada sebuah komputer itu merek Dell. Itu saya masih ingat betul merek Dell itu. Nah, itu power supply-nya kalau kita pasang di sini bisa loh, karena konektornya ini sama. Kalau tancapkan bisa sama. Namun ada perbedaan, kalau Anda paksakan nanti akan rusak. Begini, di power supply untuk ATX yang kuning itu adalah 12 volt plus 12, yang merah itu plus 5. Nanti di PSO yang berlainan form faktornya, entah tadi itu yang LPX atau NLX, saya lupa ya, Anda ganti dengan PSU yang form faktornya beda. Sedangkan kuningnya ini 12 volt. Begitu masuk pasti terbakar. Jadi hati-hati Anda menggunakan komputer-komputer yang sudah rakitan pabrik. Itu banyak yang form faktor PSU-nya berbeda. Kalau di Indonesia ini kebanyakan PSU yang dijual itu ATX. Hampir semuanya ATX. Jadi kalau berhadapan dengan komputer yang build up, yang rakitan pabrik, hati-hati. Kalau mau ganti power supply, misalnya power supply-nya rusak, cek dulu berapa besar distribusi voltasenya itu. Jangan langsung diambilkan ATX dipasangin. Atau mungkin karena nggak pas konektornya, kemudian dimodifikasi, disambungkan sendiri.
Itu sudah sering terjadi kayak gitu. Akan mengakibatkan kerusakan daripada komputer itu sendiri. Contoh yang lain lagi. Kalau Anda gunakan motherboard ATX, kemudian Anda pasang di casing atau case LPX, nggak akan sama nanti itu. Jadi di belakangnya ini beda nih, di belakangnya ini nih, ya ini agak kesini kalau nggak salah itu. Sehingga kalau kita pasangkan nggak pas, terpaksa kita harus memodifikasi casingnya, digergaji dulu gitu. Jadi penampakannya menjadi jelek. Selain itu, lubang-lubang yang ada di sini, lubang-lubang untuk dibautkan ke case-nya, itu nggak sama. Jadi nanti akan sulit dalam pemasangannya. Itu sebabnya form factor ini harus diperhitungkan benar-benar. Kayak begitu. Pak, ada lagi. Di sini warnanya kan berbeda-beda ya? Ya. Tujuan atau maksud dari warna ini apa sih, Pak? Oh ya. Iya, Pak. Di PSU juga warnanya kabel itu berbeda-beda. Itu kenapa ya, Pak? Oh ya. Di sini ya, memang banyak orang nggak tahu tuh. Dikira dia ada warna yang macam-macam begini ini variasi biar indah. Enggak semacam itu. Itu ada maksudnya ya. Seperti satu contoh ya, di sini di memori utama ini ada ungu, ada di sini hijau, kadang-kadang kuning dengan hitam, macam-macam kayak begitu. Itu sebetulnya pembedaan. Nanti pada saat kita bicara di memori utama, kita akan bahas untuk apa perbedaan ini. Ini pertanda sebetulnya memori ini memiliki teknologi multi-channel. Apa itu multi-channel nanti ya, kita bahas nanti. Cuma ini adalah bagian dari desain. Desain itu memang dirancang seperti itu. Dalam form factor, saya ingatkan kembali, form factor itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bentuk dan dimensi termasuk layout dan desain. Nah, ini dalam desain ini ada warna-warna kayak begitu. Itu memang sebagai tanda ada maksudnya. Jadi warna-warna ini bukan tidak ada maksudnya. Contoh aja yang di baliknya di sini, ini ada port-port. Warnanya juga berbeda-beda. Nanti di USB itu juga ada. Port USB itu warnanya beda-beda. Ada yang hitam, biru, merah. Semua memiliki maksud tersendiri. Sama ini ya, di power supply. Power supply itu ada tanda itu. Kalau yang ATX ya, untuk form factor ATX, yang kuning itu plus 12 volt. Kabel yang warnanya merah itu plus 5 volt. Sedangkan yang biru min 12 volt. Yang putih min 5 volt. Kemudian ada yang oranye itu plus 3,3 volt. Dan seterusnya, ada berbagai warna. Warna ini sebagai penentu atau pengingat atau sebagai tanda bahwa dia memiliki voltase sebesar itu tadi yang saya ceritakan. Jadi semua warna yang ada di sini bukanlah aksesoris belaka. Jadi dia itu ada maksudnya, tapi tentu tidak kita bicarakan di sini. Itu pada materi berikutnya.